Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah Nani. Hai kakak-kakak kelas 3, apa kabar semuanya? Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Tetap semangat ya. Ya, hari ini bersama Ustazah Nani akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam atau SKI kelas 3 Mutiara Islam, tentang mengenal agama dan keyakinan masyarakat Arab sebelum Islam. Ya, tujuan kita pembelajaran hari ini yaitu untuk mengetahui kondisi agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Yang kedua, menghindari penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berperilaku disiplin sebagai bentuk pengamalan agama dan kepercayaan. Yang keempat, menghormati agama dan kepercayaan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengamalkan nilai-nilai positif dan kondisi agama dan kepercayaan Arab sebelum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang bagian A, kita akan mempelajari tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Awalnya masyarakat Arab itu menganut agama tauhid. Agama tauhid itu adalah agama yang mempercayai adanya Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembawa agama tauhid ini adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, dan kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail wafat, masyarakat Mekah mulai pindah kepercayaan, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat Mekah terpengaruh ajaran kepercayaan yang dibawa oleh Amir bin Lubai dari suku Khuza'ah. Awalnya Amir bin Lubai ini pergi ke negeri Syam. Kemudian di negeri Syam, Amir bin Lubai melihat masyarakat Arab sedang menyembah patung atau berhala. Kemudian Amir bin Lubai mempraktekkannya saat kembali ke Mekah. Setelah kembali dari negeri Syam, dia membawa beberapa patung atau berhala yang bernama Lata, Uzza, Manat, dan Hubal, di mana Hubal dijadikan sebagai pemimpin dari para berhala. Dari 4 berhala tersebut kemudian berkembang menjadi 360 patung atau berhala. Sejak saat itu, Mekah menjadi pusat pemujaan berhala atau patung-patung. Ya, perhatikan sekali lagi ya, saya ulangi. Masyarakat terpengaruh ajaran dari suku siapa? Oleh Amir bin Lubai dari suku Khuza'ah. Pada mulanya Amir bin Lubai pergi kemana? Pergi ke Syam. Kemudian di negeri Syam beliau melihat apa? Melihat masyarakat Syam menyembah patung atau berhala. Setelah dari negeri Syam, Amir bin Lubai kembali ke Mekah dan dia membawa oleh-oleh, yaitu oleh-olehnya adalah patung-patung berhala. Kemudian dipraktekkan di Mekah. Patung-patungnya itu bernama Lata, Uzza, Manat, dan Hubal, di mana Hubal adalah sebagai pemimpin dari para berhala-berhala itu atau patung-patung itu. Dari 4 patung tersebut kemudian berkembang menjadi 360 patung atau berhala. Pada saat itulah akhirnya Mekah dijadikan jadi pusat pemujaan penyembahan berhala atau patung. Selanjutnya, faktor penyembahan berhala atau alasan yang menyimpang masyarakat Mekah Arab sebelum pra-Islam. Yang pertama, kebutuhan untuk selalu bersama Tuhan. Yang kedua, mengagungkan leluhur atau nenek moyang yang berjasa. Yang ketiga, ketakutan menghadapi bencana alam sehingga mencari perlindungan kepada selain Allah. Selanjutnya, bentuk berhala masyarakat Mekah Arab sebelum Islam. Ajaran penyembahan berhala pada masa jahiliyah dinamakan agama wasaniyah,
yaitu agama yang menyekutukan Allah dengan mengadakan penyembahan kepada satu sama siapa? Ansab, berupa batu yang memiliki bentuk ansab. Yang kedua ada Ausa, berupa patung yang terbuat dari batu. Yang ketiga ada Ausnam, berupa patung yang terbuat dari kayu, emas, perak, dan logam. Sesembahan masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama adalah Lata. Patung Lata dulunya adalah orang yang membuat masakan berupa adonan roti untuk jemaah haji yang datang ke Mekah. Setelah ia meninggal, kuburannya disembah oleh orang-orang di Taif. Setelah Bani Saqif, yaitu penduduk utama kota Taif, masuk Islam, maka Rasulullah SAW mengutus Al-Huzir bin Syu'bah untuk menghancurkan, dan kuburan tersebut dibakar hingga tidak tersisa. Yang kedua ada Uzza. Uzza adalah nama dari sebuah pohon yang dianggap keramat yang disembah oleh masyarakat Arab. Uzza muncul setelah Lata dan berada di Wadi Nakhlah, tepatnya di atas Zatul Irkin. Berhala ini begitu dilakukan oleh suku Quraisy dan Kinanah. Pada peristiwa Fatu Makkah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza. Yang ketiga ada Manat. Siapa Manat? Manat merupakan berhala yang berbentuk patung. Manat berada di Musyalal, daerah Qadid yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Patung ini begitu diagungkan oleh suku Aus dan Khazraj. Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan Manat saat peristiwa Fatu Makkah. Yang keempat ada Hubal. Hubal merupakan patung yang paling besar di Ka'bah. Nah, berhala ini ditempatkan di kota Ka'bah. Di tengah Ka'bah terbuat dari batu merah dalam bentuk rupa manusia. Yang kelima ada Manaf. Manaf adalah berhala yang selalu dipuja oleh kaum perempuan. Tetapi saat sedang haid, mereka dilarang mendekati berhala tersebut. Yang keenam ada Wad. Wad adalah nama orang soleh di kalangan Nabi Nuh yang kemudian dijadikan patung dan disembah oleh kaumnya. Patung ini ditemukan kembali oleh Amir bin Lubai yang kemudian disembah oleh Bani Kalb bin Murrah. Wad masih ada sampai datangnya Islam. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Khalid bin Walid untuk menghancurkan patung tersebut. Yang ketujuh ada Suwa. Suwa merupakan salah satu patung kaum Nabi Nuh yang kembali ditemukan dan diberikan kepada Mudhar bin Nizar. Setelah itu, berhala tersebut diserahkan kepada Bani Huzail dan diletakkan di Rohat yang berada di sekitar 3 mil dari Mekah. Yang kedelapan ada malaikat. Masyarakat Arab ada yang menyembah dan menuhankan malaikat. Mereka menganggap malaikat adalah anak perempuan dari Tuhan. Yang ke-9 ada jin dan ruh. Masyarakat Arab sebagian juga ada yang menyembah jin dan ruh dari leluhur mereka. Mereka sering mengadakan penyembelihan binatang sebagai bahan sesaji kepada jin dan ruh leluhur mereka agar dapat terhindar dari bencana dan bahaya yang akan menimpanya. Ya, kesimpulan pembelajaran kita adalah masyarakat Arab sebelum awal Islam meyakini awalnya ada Tuhan yang Maha Esa atau adanya agama tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena beberapa sebab dan salah satunya Amir bin Lubai melihat kebiasaan masyarakat negeri Syam yang menyembah berhala, pada akhirnya masyarakat Arab beralih untuk menyembah selain Allah, yaitu berhala. Alasan masyarakat Arab atau Mekah menyimpang atau menyembah berhala karena butuh susuk Tuhan yang selalu menemani. Yang kedua, takut bencana alam sehingga bermunculan benda-benda yang dituhankan.
Ya, kali ini cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin.